semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Fariska dari Prodi Sastra Indonesia dengan NIM 2001785. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang variasi bahasa dari segi penutur pada channel YouTube Farida Nurhan yang berjudul Enaknya Kebangetan Padahal Tulang Ayam dan Cabai Rawit Doang. Stay tune. Materi yang pertama adalah pengertian variasi bahasa dari segi penutur. Variasi bahasa merupakan bentuk bagian atau varian dalam bahasa yang masing-masing memiliki pola varian menyerupai pola umum bahasa induksinya. Variasi atau keragaman bahasa disebabkan karena banyaknya bahasa yang digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi antar sesama masyarakat. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sangat berpengaruh ke dalam perkembangan keanekaragaman bahasa. Variasi bahasa dari segi penutur atau biasa disebut juga dengan pengguna ialah variasi yang bersifat individual atau sekelompok individu yang jumlahnya relatif pada berada suatu wilayah atau area. Nah, variasi bahasa dari segi penutur terbagi atas 12 macam. Yang pertama adalah idiolek, dialek, kronolek, sosiolek, akrolek, basilek, vulgar, slang, kolokial, jargon, arkot, dan ken. Nah, setelah memasuki dari pengertian variasi bahasa, kita langsung masuk ke fungsi variasi bahasa. Fungsi variasi bahasa yang utama adalah untuk berkomunikasi. Komunikasi dilakukan oleh manusia yang merupakan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial yang selalu dituntut untuk berinteraksi dengan manusia lainnya. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan untuk hidup berhubungan dengan orang lain. Proses interaksi tersebut merupakan sebagai alat bantu untuk berhubungan dengan individu lainnya yang merupakan fungsi dari variasi bahasa. Setelah fungsi variasi bahasa, kita masuk ke faktor penyebab terjadinya variasi bahasa. Dalam faktor penyebab terjadinya variasi bahasa ada 3 penyebab atau 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor budaya. Bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang menggunakan simbol-simbol vokal yang bersifat arbiter, yang dapat diperkuat dengan gerak atau gerik yang nyata. Selanjutnya yaitu faktor status sosial. Kelas sosial mengacu pada golongan masyarakat yang mempunyai kesamaan tertentu dalam bidang kemasyarakatan seperti ekonomi, pekerjaan, pendidikan, kedudukan, kasta, dan sebagainya. Situasi tertentu. Misalnya, dalam situasi formal, bahasa yang digunakan akan menjadi bahasa yang lebih formal atau lebih sopan. Berbeda dengan bila bahasa digunakan dalam situasi non-formal, misalnya ketika berbincang dengan teman sebaya atau teman sekelompoknya. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian variasi bahasa, jenis variasi bahasa, dan faktor penyebab variasi bahasa, kita langsung saja masuk kepada analisis variasi bahasa dari segi penuturnya pada channel YouTube Farida Nurhan yang berjudul Enaknya Kebangetan Padahal Tulang Ayam dan Cabai Rawit Doang. Yang variasi bahasa yang terdapat pada channel YouTube ini yang pertama idiolek. Seperti yang kita ketahui, idiolek adalah variasi bahasa yang bersifat perorangan. Menurut konsep, idiolek setiap orang mempunyai variasi bahasa atau idioleknya masing-masing. Contohnya terdapat pada channel YouTube ini yang pertama adalah itu ngeblok di video selanjutnya pada menit ke-8:34 detik. Kenapa dikatakan idiolek? Karena kata ngeblok yang digunakan oleh Farida Nurhan adalah ciri khas dari Farida Nurhan sendiri untuk penarik penonton agar tetap menonton channel YouTube-nya Farida Nurhan. Kita masuk ke variasi bahasa yang kedua adalah dialek. Seperti yang kita ketahui, dialek adalah variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berada pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu. Umpamanya, bahasa Jawa, dialeknya Bayumas, Pekalongan, Surabaya, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh variasi bahasa dialek pada channel YouTube-nya Farida Nurhan, Enaknya Kebangetan Padahal Tulang Ayam dan Cabai Rawit Doang. Data yang pertama adalah di bakso tulang ayam, dak sabar aku rek langsung beli 4 porsi. Pada detik ke-42. Kenapa dikatakan dialek? Karena kata rek yang diucapkan oleh Farida Nurhan merupakan variasi bahasa yang berasal dari Sunda dan termasuk ke dalam variasi bahasa dialek. Data yang kedua adalah kalau sudah gede palinu kowe pegel gitu. Nah, pada data 2 tersebut kenapa dikatakan sebagai dialek?
karena kata kowe pegel yang diucapkan oleh Farida Nurhan merupakan variasi bahasa yang berasal dari daerahnya yang termasuk ke dalam variasi bahasa dialek yaitu Sunda. Variasi bahasa yang keempat adalah kolokial. Seperti yang kita ketahui, kolokial adalah variasi bahasa sosial yang digunakan dalam percakapan sehari-hari yang cenderung menyingkat kata karena bukan merupakan bahasa tulis. Misalnya, Dok merupakan singkatan dari dokter, profesor merupakan singkatannya adalah prof, letnan singkatannya let, da merupakan singkatan dari tidak, dan lain-lainnya. Contoh variasi bahasa kolokial pada channel YouTube Farida Nurhan, enaknya kebangetan padahal tulang ayam dan cabai rawit doang adalah di bakso tulang ayam Pak Sabar. Nah, pada data satu di atas merupakan variasi bahasa berupa kolokial, yaitu terdapat pada kata Pak. Kenapa dikatakan sebagai kolokial? Karena Pak itu merupakan singkatan dari Bapak. Jargon adalah variasi bahasa sosial yang digunakan secara terbatas oleh kelompok sosial tertentu. Misalnya, para montir dengan istilah roda gila, didongkrak, dan lain-lainnya. Contoh variasi bahasa jargon pada channel YouTube Farida Nurhan, enaknya kebangetan padahal tulang ayam dan cabai rawit doang. Nah, terdapat pada data 1 yaitu passwordnya awur-awur. Kenapa passwordnya awur-awur dikatakan sebagai jargon? Karena itu adalah istilah tertentu yang diucapkan oleh Farida Nurhan pada acara channel YouTube-nya. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari saya tentang analisis variasi bahasa dari segi penutur pada channel YouTube-nya Farida Nurhan yang berjudul Enaknya Kebangetan Padahal Tulang Ayam dan Cabai Rawit Doang. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan analisis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.